ada berita viral, bentrokan di Kemang, ada senapan angin dan parang. Diduga ribut sengketa lahan, 9 orang jadi tersangka. Jadi buat kita, orang yang pertama kali melihat, kita pasti mengira itu senjata api beneran. Jadi Kombes Ade Rahmat Itnal, jadi udah mengungkapkan bahwa itu hanyalah senapan angin. Supaya kita masyarakat tuh jangan jadi takut. Dan itu tuh sengketa antara PTGL dan sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris. Jadi sertifikat itu udah jelas tertulis namanya adalah PTGL. Tapi semua ahli waris yang merasa memiliki tanah tersebut menghadang. Jadi situasinya memanas mulai dari lemparan batu sampai balok dan mengeluarkan senjata. Dan ada parang dan golok. Tapi kalian semua tenang karena semua itu udah ditangkap ya dalam waktu kurang dari 24 jam. Kita apresiasi dari teman-teman kita polisi karena mereka langsung ditangkap malamnya. Jadi buat mereka itu akan dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Ancaman hukumannya sendiri 20 tahun kurungan penjara. Nah, kita mau bahas terkait kenapa sih bisa jadi sengketa begini. Kita kan sering kali kan khawatir, takut banget atas masalah sengketa lahan, takut banget sama mafia tanah. Jadi kenapa kok bisa sertifikatnya jelas atas nama GL, tapi kok ada orang yang berani mengakui. Jadi gini loh, itulah setiap kita transaksi sertifikat atau tanah atau rumah atau bangunan, kita tuh harus hati-hati. Jangan cuman sembarangan percayakan ke notaris doang, tapi kita harus ngerti hukum. Jadi hukum itu adalah ahli waris itu juga memiliki hak. Makanya kita lihat waktu kita bertransaksi, yang udah pasti itu ya di sertifikat tertulis nama siapa dulu. Kita harus tahu bahwa hukum Indonesia ini suami istri itu punya harta yang sama. Jadi harta itu bukan milik si suami doang, tapi milik istrinya juga. Oleh sebab itu waktu jual beli, kita tuh harus menghadirkan istrinya, atau kalau itu punya istri harus menghadirkan suaminya. Jadi harus tanda tangan di hadapan notaris, AJB, akte jual beli. Nah, kalau ternyata suaminya itu meninggal, ya kita tuh harus periksa juga surat kematian. Jadi kalau suaminya meninggal nih, di sertifikat atas nama istri, itu sertifikat mau kita beli, kita nih PTGL ceritanya. Jadi si istri itu kita harus minta akte kematiannya si suaminya. Terus kita jangan begitu juga langsung terima, sebab hukumnya kita harus tahu bahwa ketika suaminya meninggal dengan sertifikatnya itu atas nama suami, jadi bukan serta-merta langsung milik si istri, tapi itu langsung jatuh ke istri dan anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu kita harus meminta mereka bikin dulu yang namanya sertifikat ahli waris.